Waalaikumsalam. Anak-anak remaja semua mantap-mantap. Silakan duduk dulu, silakan. Bi, perkenalin. Iya. Kenalannya Kak Rahmat sama Kak Rehan. Oh gitu. Kebetulan lagi liburan pondok. Mau nanya-nanya seputar supaya kita tetap takwa di jalan Allah. Bi. Alhamdulillah. Ini bagus benar ini. Ini ngomong-ngomong ini siapa ini? Nah, Saya Arul Setiawan. Arul. Saya Irgi Ardiansyah. Irgi. Ini Kalau nama saya Ahmad Rifai, Bi. panggilannya Ahmad. Ahmad. Iya, gimana Mat? Nih, kan kita liburan pondok ya, Bi. Iya, Jadi kita mau nanya-nanya seputar supaya kita tetap bertakwa di jalan Allah gitu, Bi. Bener. Kan namanya anak muda pasti ada yang menyimpang-nyimpang. Bener, Mat, ya. Tips and triknya supaya kita tetap di jalan Allah itu gimana, Bi? Ya, gini. Yang pertama ini Arul, Irgi, sama Ahmad kan ini masih usia-usia remaja pemuda. Ini kalau dalam Islam ini usia emas. Jadi bukan masa percobaan lagi, usia emas. Nah, di usia emas ini harus diisi dengan hal-hal yang baik. Nah, yang pertama gini, sebagai motivasi, dorongan. Tahu nggak Ashabul Kahfi? Ashabul Kahfi yang tidur beberapa abad. Kurang tahu, Bi. Nah, itu kan di Quran ada surah tuh, namanya surah Al-Kahfi. Ternyata itu Ashabul Kahfi, orang-orang yang kemudian ada di gua itu Allah berfirman, innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Artinya mereka itu ternyata fityatun, anak-anak muda. Nah, ini seperti semuanya Arul, Irgi sama Ahmad. Nah, tapi bukan sembarang pemuda yang beriman kepada Allah. Maka Allah perkokoh iman mereka, Allah berikan bimbingan mereka. Nah, kan anak remaja ini tadi udah saya bilang, ini usia emas. Makanya harus dekat dengan agama. Kalau masih remaja, dekat dengan agama, nanti perjalanan ke depan akan kuat, akan kokoh, tidak terombang-ambing oleh godaan sana sini, bahkan mungkin jebakan sana sini. Nah, ini jangan sampai terjadi, ya gitu loh. Nah, jelas ya? Nah, coba apa lagi yang ini yang Irgi, coba apa? Apa lagi? Nah, ayo. Lu ada pertanyaan nggak, Gi? Enggak, ayo Gi, ayo apa coba? Apa? Udah punya pacar belum? Nah, ini mau saya tanya. Ditanya sama Abi. Arul nih sering pacaran. Gini, senang, boleh aja. Senang. Tapi jangan sampai kemudian terjerumus pada pergaulan bebas. Dua-duaan, mojok-mojokan. Itu maksiat. Jangan sampai terjadi. Nggak boleh. Nah, gitu. Sekedar si Anas senang, silakan, senang orang senang. Sudah mengagumi bisa. Ya gitu maksudnya. Tapi nah tadi itu jangan sampai tadi itu pojok-pojokan. Nggak boleh, jangan terjadi. Jangan sampai. Suka naik motor berdua boncengin, jangan. Udah bohong dia, Bib. Iya, gitu. Ngebut-ngebutan Arul nih. Iya, jangan. Halo jiwa muda, kalian masih bingung dan masih mencari tempat untuk kuliah? Nah, ini dia solusinya. Kalian bisa berkuliah di Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi. Yuk kita lihat ada apa aja di Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi. Pertama, kita disambut dengan lobi dan juga ruang pendaftaran untuk kalian calon mahasiswa baru Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi. Dengan ilmu menjadi wirausaha di bawah sinar matahari pemberi. Lanjut. Nah, sekarang kita berada di ruang administrasi. Lanjut lagi, kita ke ruang dosen dan juga ruang dekan Fakultas Teknik dan Komunikasi. Nah, ini dia ruang kelas untuk para mahasiswa belajar mengikuti perkuliahan.
dan juga kantin untuk kalian para mahasiswa bersantai sejenak setelah perkuliahan. Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi. Di kampus Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi ini ada juga studio IBMB TV loh. Nah, kalau boleh tahu nih, bisa diceritain nggak ke Jiwa Muda? IMM itu apa sih? Ya, mungkin Jiwa Muda IBM. Saya bisa menjelaskan hanya mungkin sedikit ya, Mas. Ya. Anak muda-mudi berkreasi, kemandirian. Kenapa manusia selalu diberikan cobaan? Ini pertanyaan yang luar biasa. Tapi mungkin saja yang bertanya ini bukan senang dicoba. Mungkin saja yang bertanya ini tadarusnya belum sampai kepada ayat yang dia maksud. Jiwa muda semangat berkarya, dengan ilmu membangun umat dan bangsa. Di bawah sinar matahari, memberi semangat, menjadi pencerah dunia. Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi. Oh iya, para jiwa muda, kampus Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi juga memiliki gedung baru loh. Yuk kita intip di dalamnya. Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi. Nah, kita disambut dengan lobi dan juga musola untuk kita beribadah nih jiwa muda. Lanjut lagi, ada juga ruang rapat para dosen-dosen Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi. Bagi kalian yang hobi membaca buku, di sini juga ada perpustakaan loh. Banyak sekali buku-buku pelajaran yang bisa kalian baca untuk menambah wawasan dan pengetahuan kalian. Tadi kita sudah lihat kampus A dan kampus B Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi. Berapa sih biaya pendaftarannya? Total pembayaran pertama hanya sebesar Rp1.250.000 dan biaya per semester hanya Rp3.000.000. Ada jurusan apa aja sih di Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi? Yang pertama, ilmu komunikasi. Kedua, teknik informatika. Ketiga, manajemen. Keempat, ekonomi Islam. Kelima, akuntansi. Dan yang keenam, ekonomi pembangunan. Oh iya, Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi juga punya beasiswa loh bagi kalian jiwa muda yang berprestasi. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk langsung segera daftarkan diri kalian ke Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi. Itu. Ayo apa lagi? Loh, Mat, apa coba Mat? Ada di sini nih tanya. Belajar juga nih, kan masih remaja. Jangan sampai kemudian surut dari terus berproses belajar, menimba ilmu sebanyak-banyaknya, menimba pengalaman-pengalaman yang baik sebanyak-banyaknya untuk bekal ke depannya gitu. Di usia misalnya sudah lewat 20 ke atas. Nah, ini kita dan semuanya ini Ahmad, Irgi, ya Arul harus punya bekalnya. Nah, bekalnya itu ilmu, bekalnya itu ibadah, bekalnya itu iman, pengalaman hidup yang baik-baik. Nah, ini penting biar nanti di usia setelah 20 itu ada kematangan, sudah siap. Gitu. Jangan sampai mentah. Gitu. Nah, dari sekarang harus dipersiapkan baik-baik. Sahabat-sahabat Nabi nih saya kasih tahu nih ya. Sahabat-sahabat Nabi itu rata-rata usianya remaja. Sayyidina Ali, kan awal-awalnya remaja. Iya. Bahkan waktu baru masuk Islam masih kanak-kanak. Ada Abdullah bin Abbas,
Abdullah bin Umar dan sahabat-sahabat yang lain. Itu beliau-beliau ini waktu beriman masih usia remaja, masih sangat belia. Itu contoh semuanya buat semua, ya, buat saya juga, tapi juga khususnya nih buat yang masih muda, yang masih remaja, gitu. Genggamlah dunia ke depan. Nah, ya. Jadi ada satu kata-kata luar biasa dalam bahasa Arab, inna fi yadis syubani amrul ummah. Sesungguhnya di tangan pemuda lah itu urusan umat. Wa fi iqdami hayataha, dan di dalam semangat anak-anak muda di sanalah hidupnya umat itu. Nah, gitu. Jelas? Jelas. Ya gimana coba, apa lagi coba? Ya gini diem aja dari tadi ini. Apa Gi, lu mau nanya apa? Gimana tanggapan Nabi Bib kalau udah niat sholat Jumat nih Bib, taunya malah diasut temen nongkrong di warkop? Oh, nah itu. Makanya tadi udah Abi bilang iman harus diperkuat. Jangan sampai gampang ikut-ikutan yang nggak bener, gitu. Nah kalau iman ini dipupuk dengan cara misalnya masih remaja menimba ilmu agama, belajar dengan guru-guru atau ustadz-ustadz, apakah di kelas atau di luar kelas, ya, itu memupuk kemantapan iman. Jadi kalau diajak nggak sholat Jumat, nongkrong aja kita ngopi. Nah, jadi nggak gampang ikut-ikutan, gitu. Bib, Nah, nanya, kalau hukum ngerokok itu gimana ya, Bib? Ngerokok? Ngerokok? Iya. Emang pada ngerokok? Dikit-dikit. Ya, begini ya, sebaiknya yang lain aja dah, jangan rokok selain apalah, ya sebisa mungkin, sebisa mungkin. Nah gimana? Tapi kalau ngopi nggak? Ngopi. Ngeteh nggak? Enggak. Nggak ngeteh tapi ngopi. Enggak juga. Oh nggak juga. Itu juga ngopi nggak? Nyusu. Lah. Apa ngopi nggak? Kurang. Amat. Ngopi. Ngopi itu seneng apa sekedar ngopi atau gimana? Atau seneng aja, Bang? suka. Iya. Jadi kalau suka nongkrong ngopi gitu. Iya, paling mesinnya kopi. Iya. Ngopi nggak apa-apa, tapi jangan sampai lupa pas adzan sholat gitu. Nongkrong maksudnya nongkrong yang nggak bertentangan dengan agama. Jangan nongkrong nyesengin orang. Ya atau apalagi naudzubillah malak, kayak nggak boleh. Atau diajak tawuran lagi nongkrong, jangan. Arul tuh sering tuh Bang. Itu jangan sampai kayak gitu, ya. Karena tawuran itu berarti kan permusuhan. Islam itu memerintahkannya persaudaraan. Bukan kemudian ini gue lagi nih pengen ada cari musuh, iseng bener nih. Lah iseng jadi cari musuh, nggak boleh, jangan. Ya tradisi itu nggak baik, ya. Agama pasti melarang, gitu. Kan kalau banyak saudara malah lebih enak daripada banyak musuh, ya kan? Nah jadi bukan gua kan masih remaja, masih muda, gua mau asik-asik aja, mau cari-cari yang nggak boleh begitu. Justru di saat remaja masih muda itu hidup diisi dengan hal-hal yang bermanfaat, gitu. Jangan sampai terpengaruh dengan omongan kawan-kawan yang bisa tadi mengakibatkan hidup kita itu nggak baik di masa remaja, gitu. Nah gimana Mat? Ya lagi. Ayo, Irgi lagi nanya. Arul dari tadi diem aja Bi, lihat Bi. Senyum-senyum mulu Bi. Arul ini kayaknya penampilannya udah kayak artis dia. Selebriti. Gimana tuh? Pelanggan dia. Iya. Nanya. Iya. Kan kalau misalnya remaja-remaja kayak Iya. kayak gitu, kebanyakan kayak terlalu penasaran gitu Bi sama yang kayak gitu. Itu gimana gitu, maksudnya cara kita ngindarinya itu gimana? Gini kalau nih. lingkungannya itu makin parah. Ya gini. Sebenarnya kalau bicara penasaran itu bagus. Tapi penasaran untuk hal-hal yang positif loh. Itu. Ini penasaran kok susah bener nih kayaknya pelajaran ini atau hal ini, misalnya ngebengkel nih kan, atau bagaimana kita bisa menata hal-hal yang sifatnya tadinya nggak baik jadi baik untuk banyak urusan. Motor misalnya, saya bisa nggak dandanin motor? Nah penasaran, itu penasaran yang itu bagus,
Nah, jangan penasaran jelek-jelek. Ini kira-kira minumnya mabok ini gimana sih rasanya mabok? Nah, jadi yang kayak gitu jangan dicoba. Keterusan. Itu penasaran yang salah. Hai. Iya, apa narkoba atau apa, cuma jangan. Jadi yang jelek itu jangan sampai ada di pikiran kita mau nyoba, jangan sampai. Nah ini karena tadi bener nih Mat, nanti bisa keterusan. Canduan ya Bib. Iya, awalnya nyoba-nyoba, akhirnya malah keterusan gitu. Ya gimana, ayo apa lagi? Nah, harus ditanya dan harus berani nanya. Kalau tentang kenakalan remaja gitu kan Bi, sering nih yang kayak anak-anak misalnya ugal-ugalan di jalan, trek-trekan gitu. Ya, ugal-ugalan tuh pasti jelek. Itu bagian yang tadi tidak dibolehkan, baik secara sosial, peraturan juga nggak membolehkan, termasuk kepolisian, negara atau pemerintah, termasuk agama pastinya. Itu membahayakan, ugal-ugalan begitu nggak dibenarkan. Nah, jangan sampai tadi tuh ikut-ikutan, wah kalau kagak ikut-ikutan yang begini tuh dianggap cengeng, wah remaja apaan begitu, ya jangan sampai terpengaruh kayak gitu. Omongan orang bagaimana, kita remaja harus pegang apa? Prinsip. Gue mah nggak mau naik motor sih, ayo udah naik motor kita kemana ya yang boleh. Tapi kalau yang begitu ugal-ugalan gogah, itu harus punya prinsip. Jangan ikut-ikutan. Narkoba ikut-ikutan, salah. Mabok ikut-ikutan. Kemudian temennya bilang, udah nggak, lu cobain deh. Nggak usah banyak-banyak, coba aja dulu. Jangan sampai kena pengaruh. Itu yang penasaran. Jangan sampai. Jadi remaja ini harus dekat dengan kebaikan. Harus dekat dengan agama. Jangan sampai terjerumus kepada hal-hal yang pastinya itu tidak diperkenankan oleh agama, termasuk negara, lingkungan, kepolisian, pemerintahan, orang tua, keluarga. Pastinya kan nggak suka nggak kayak gitu. Ya kan, keluarga orang tua pasti nggak mau anaknya terlibat kayak gituan, termasuk ugal-ugalan gitu. Jemaah Muhammadiyah 9 Kota Bekasi melaksanakan sistem pendidikan ta'adib wa tarbiyah Human Capital and Good Citizen sehingga melahirkan generasi Islam yang berakhlak mulia, berprestasi tinggi, serta memegang teguh terhadap Al-Quran dan As-Sunnah.
Bersekolah di SMA Muhammadiyah 9 Kota Bekasi sangat menyenangkan karena guru-guru di sini yang sangat baik dan juga responsif. Ditambah fasilitas sekolahnya yang juga sangat memadai. Alhamdulillah, saya senang bersekolah di SMA Muhammadiyah 9 Kota Bekasi karena lingkungan belajar yang islami dan pembelajaran yang kreatif dan inovatif serta ditunjang dengan fasilitas kesehatan yang lengkap. Yuk masuk SMA Muhammadiyah 9 Kota Bekasi. Membahayakan. Jadi hormati pastinya itu orang tua, keluarga, ya agama taati, lingkungan hormati, gitu. Jadi nanti ketika menjalankan hidup ke depannya di usia yang lebih atas lagi udah siap. Itu tadi kan saya bilang tangan dunia ada di tangan remaja, masa depan dunia ada di pemuda. Lah kalau nanti masa depan dunia negara dipegang oleh anak muda yang kayak gitu, bagaimana nasib ugal-ugalan, hancur-hancur nasib negara kayak apa, nasib dunia kayak apa coba, ya kan? Iya, kacau banget. Nah itu, jadi persiapkan untuk masa depan yang cerah ke depan. Nah dari sekarang jangan terpengaruh dengan hal yang lain, jadilah remaja yang berprestasi. Kita ikut yang berprestasi, kan banyak tuh orang yang berprestasi. Banyak. Remaja di kampus, di mana, di masyarakat, wah banyak. Kenapa enggak yang kita jadikan sampel atau contoh yang berprestasi? Kok yang kayak gitu dijadiin panutan? Nah, cuma karena kan dia penasaran. Penasaran boleh, tapi yang baik-baik. Gitu. Tadi udah saya contohkan. Gimana kita bisa nih motor mogok, gimana kita bisa penasaran bisa dandanin, harusnya kayak gitu. Kalau penasaran yang baik, jangan penasaran yang kagak baik. Jangan sampai, jaga bener. Itu pesan saya. Apalagi sekarang itu lagi banyak lagi tren ini, apa sih namanya, judi online gitu, lagi haram. Yang pasti judi itu haram. Online tuh baik di situs-situs. Iya. Iya. Tergiur si Arum. Iya. Tergiur dia lihat. Udah Bib, kita mau nanya-nanya segitu aja. Makasih atas ilmunya dari Abi. Iya. Kita mau pamit keluar dulu ya. Oh iya dah. Ngopi boleh. Ngopi nongkrong yang halal, yang salah boleh ya. Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.